Ya, Terima kasih waktunya. Terima kasih. selamat pagi Bu Nia. Selamat pagi, Pak. Saya senang bisa berada di lokasi bank sampah Japos Bersih. Saat ini ada kegiatan ya Bu ya? Ya, Bisa cerita tentang kegiatan hari ini? Silakan. Ya, baik. Pelayanan bank sampah Japos Bersih ini memang kita lakukan dalam satu bulan itu hanya satu kali, karena memang banyak beberapa permintaan dari nasabah yang mereka mengumpulkan sampahnya terlebih dahulu supaya bisa dapat lebih banyak. Nah, untuk kali pertama ini kita coba kita gabungkan dengan penjualan baju bekas ya, tapi yang layak pakai yang sudah kita akurasi dengan baik sehingga memang layak pakai. Nah, baru pertama kali kita buat, memang kita secara promo dan ini memang belum terlalu gencar, sehingga memang animonya masih sedikit, tapi harapan kami dengan melakukan hal ini bisa continue tiap bulannya, Pak. Oke. Nah, sebenarnya kegiatan bank sampah ini kan penimbangan sampah ya Bu ya? Ya. Itu sudah yang keberapa kali dan nasabahnya ada berapa ya Bu? Kalau secara berapa kali mungkin kita bisa ini ya Pak, kita berdiri 2013. 2013 ya Bu? 2013 dan akhirnya kita juga punya kantor seperti ini walaupun sederhana, tapi kita sudah punya tempat yang layak untuk bisa berkantor dengan ibu-ibu ini, ibu-ibu yang memang melakukan layanan sosial di sini. Dan bisa dibilang kalau totalnya dari nasabah yang terdaftar itu sekitar 110 lah, tapi memang yang aktif tiap bulan itu sekitar 50-60 dan itu bergantian Pak, karena tadi mereka mungkin bulan ini belum terlalu banyak, mereka bulan depan, tapi sekitar 50-60 itu yang selalu aktif dalam menabung. Dan memang masih kita menerima untuk sampah yang non organik, itu sampah cair. Sejak 2013 kan berarti sudah sekitar 11 tahun ya Bu ya? 11 tahun. 11 tahun pasti ada suka dukanya ya Bu ya? Bisa ceritakan apa pengalaman selama ini? Suka duka sebenarnya lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar ya, terutama bagaimana cara memilah sampah itu sih. Jadi yang menjadi PR kita sebenarnya cara mengedukasi bahwa sampah ini bisa kita pilih di rumah, mana yang organik dan mana yang non organik. PR-nya sebenarnya lebih ke situ, tetapi di tahun ke-11 ini sudah jauh lebih baik Pak, sudah jauh lebih baik. Dan kalau kita melihat juga para nasabah, mereka sudah datang, sudah dipilah. Kalau dulu kita sempat menerima dalam bentuk masih belum dipilah, tetapi kita coba edukasi karena memang kita di sini memang semuanya ibu-ibu ya, bapak-bapaknya tidak ada. Memang kita di bank sampah Japos Bersih banyakkan ibu-ibu, sehingga kita meminta nasabah untuk memilah di rumah sesuai dengan klasifikasi, dan itu sekarang berjalan dengan baik. Datang sudah dipilah, tinggal ditimbang, mereka udah pulang ada catatan dan tiap bulan ada. Sementara untuk dukungan dari aparat setempat, misalnya RT RW, kira-kira bagaimana Bu? Sangat mendukung ya, karena memang kita ini terbentuk memang di bawahnya RW 09. Kita memang sangat didukung oleh masyarakat sekitar, untuk lingkungan sekitar, dan juga dari RT RW dan di sebelah. Maksudnya ya bukan, kita kan di Tangerang Selatan ya, karena kita sudah 11 tahun, mungkin sudah banyak juga warga dari luar kita yang memang akhirnya menabung di sini dari RW 8, kita kan RW 9, RW 15, kemudian di sebelah sana juga di Panenggilan, Kebantenan itu juga sudah mulai menabung di kita. Oh, ini ada berapa RW ya Bu ya? Kalau di sini di sini itu kita RW 9, 8 itu masih di Tangsel, 15, 14 yang sebelah sana di belakang Indomaret itu Pak, itu sudah Tangkok. Oh. Jadi memang sebelahnya Makali ya, tapi itu ya secara teritorial ini aja sih, pemerintahan kita memang sudah beda kabupaten gitu. Untuk jenis sampahnya sendiri selama ini yang mayoritas apa ya Bu? Paling banyak ya Pak ya? Iya. Paling banyak tentunya air mineral. Itu botol-botol air mineral itu banyak banget, termasuk galon. Kedua itu adalah kardus.
Dan kardus itu nilainya cukup tinggi Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya menabung kardus itu lumayan sih. Tapi memang yang namanya juga kita menabung ya, kadang-kadang memang pendapatan atau tabungan nasabah itu nggak selalu besar sih. Kadang-kadang yang 15.000, ada kadang-kadang juga 20.000, kadang-kadang juga ada sampai hampir 100 juga ada. Nah kita juga kerjasama nih dengan Pegadaian Syariah yang memang kita kolaborasi untuk mengkonversi tabungan-tabungan ibu-ibu semua ini supaya lebih bernilai menjadi emas. Dan itu dengan minimal tabungan 10.000. Jadi misalnya tadi saya nabung kardus, saya dapat 10.000, saya bisa langsung konversi ke Pegadaian. Nah akan jadi emas nantinya, lama-lama akan jadi bukit lah ya, jadi kecil jadi bukit. Nah itu lumayan Mbak, tapi memang perlu baru 2 kali ini ya kita buat seperti ini, jadi kedepannya akan lebih baik lagi. Oh, jadi kerjasama dengan Pegadaian baru ya Bu ya? Baru Pak, baru ya 2-3 bulan ini lah Pak. Dan memang kita minta dari Pegadaian untuk juga ada booth di sini supaya ketika ada yang minta penjelasan itu bisa langsung dijelaskan oleh Pegadaian. Kalau Ibu melihat kerjasama dengan Pegadaian itu manfaatnya apa Bu? Kalau di kami memang di feedback ke Bank Sampah Jabus Bersih memang kami tidak mendapat apa-apa Pak, tetapi kami memberikan value lebih kepada para nasabah supaya yang tadinya itu jadi adalah sebuah sampah gitu ya, ibaratnya sebuah setumpuk sampah itu bisa menjadi emas kalau kita kumpulkan. Karena kadang-kadang ada juga yang memang 3 bulan diambil uangnya karena kebutuhan mungkin ya, tapi juga ada yang memang sampai nunggu, daripada nunggu mati nggak dapat nilai ya kita arahkan nih, jangan pada nunggu sampai banyak, yuk jadi emas aja gitu. Kalau fitur kami memang tidak ada, lebih kepada kita kolaborasi aja, kita kerjasama dengan yang lain-lain Pak, lebih peluang untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Saya lihat beberapa bank sampah itu kan juga sudah bekerjasama dengan Pegadaian ya Bu. Bahkan mereka menjadi anak asuh mungkin ya, atau itu. Apakah itu ada rencana juga seperti itu? Pengennya kita menjadi binaan ya, pengen arahnya memang ke situ. Tapi saat ini memang kami ini memang jujur kami terbatas dengan SDM, karena memang banyak ibu-ibu yang memang sudah pensiun, yang memang aktif di situ, membantu adalah ibu-ibu semua. Jadi memang saat ini masih kita bangun beberapa kolaborasi seperti kita misalnya 1 bulan sekali kita studi banding lah ya, kita ke bank sampah. Waktu itu kita pernah ke Bank Sampah Teratai. Justru dari Bank Sampah Teratai itu saya sebutkan Pak Ahmad ya, Pak Ahmad itu saya banyak ngobrol sama Pak Ahmad dan mendapatkan banyak inspirasi di situ. Karena saya juga sebenarnya baru join ini baru 6 bulan ya. Saya baru membantu ini 6 bulan. Nah harapannya memang pengen jadi binaannya nih suatu saat nanti gitu, pengen banget. Tapi memang kita harus punya ini ya, sesuatu ya, program, catatan secara lebih rapi kan Pak. Dulu kan cuma kertas, sekarang sudah lebih rapi, sudah pakai computerized gitu. Mungkin berawal dari kita memperbaiki dulu cara administrasi di kita, laporan-laporan. Nah mungkin dari situ ya mungkin bisa dapat jadi binaan gitu dari Pegadaian atau dari manapun. Selain penimbangan, apakah ada proyek daur ulangnya gitu, produk daur ulang dari sampah itu sendiri? Recycle upcycle ya Pak ya? Iya. Nah itu yang kalau kita bicara itu berarti kan itu adalah upcycle. Upcycle itu kita pernah melakukan Pak, cuman secara sumber daya manusianya. Jadi memang waktu itu ada satu yang membantu kita, tetapi sudah tidak bisa membantu lagi karena dia sudah nggak ada. Akhirnya berhenti Pak. Waktu itu kita sempat bikin Februari itu nanti kalau misalnya Bapak mau ke Februari pernah bikin dari beberapa daur ulang kita buat lagi menjadi sebuah kreasi gitu ya pernah. Tapi saat ini memang untuk recycle belum. Tetapi kalau untuk upcycle ya, karena kalau recycle kami nggak punya alatnya. Tapi kita juga sedang lari ke sampah fashion Pak. Makanya kita ada pasar second ini. Itu adalah untuk
kita berkontribusi terhadap sampah fashion ini seperti apa sih gitu. Karena kan sampah fashion ternyata banyak banget kan, dan itu cukup banyak. Kalau kita lihat kan datanya memang baru sampah kering, tapi ternyata sampah fashion tuh cukup banyak berkontribusi sebagai sampah yang terbesar di dunia. Sehingga kita mulai nih, yuk kita ini supaya baju-baju kita juga bisa bernilai dengan nilai yang memang mungkin 5.000, 10.000, tapi kita orang yang membutuhkan nggak perlu beli barang-barang. Nah, kita sekarang mengarahnya juga ke situ Pak, ke sampah fashion, kemudian upcycle dengan baju yang lama kita perbaiki kembali, misalnya dengan tie-dye kayak gitu, itu sedang kita akan lakukan. Oke, kita bicara soal fashionnya tadi Bu. Iya. Tapi Ibu kan mengadakan acara bazar ya hari ini ya. Iya. Ya, bagaimana bazar ini bisa berlangsung dan bagaimana support masyarakat terhadap bazar ini? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, memang ide ini memang bisa dibilang ada mendadak. Yuk kita dulu ada kumpulin, nah kita seminggu ini kumpulin memang untuk baju-baju second ini memang masih dari para pengurus bank sampah. Coba yuk kita punya apa, kita yang bernilai, yang masih yang layak, yang kita kurasi, yang kira-kira bolong apa kita singkirkan, kita coba display lah. Tapi mungkin memang lokasi juga ya Pak ya, karena kita ingin mengandalkan para nasabah yang datang. Kalau Bapak lihat kan nasabah datang, mereka memang datang ke sini untuk menabung sampahnya gitu. Nah mungkin lokasi juga, kemudian mungkin woro-woronya juga belum banyak gitu. Ada sih 1, 2, 3 yang beli, tapi tidak yang happening gitu loh Pak. Itu memang masih perlu waktu sih, karena kita baru coba 1 kali ini perdana ini. Tadi Ibu bicara tentang sampah fashion ya. Nah, itu gimana solusinya? Apa Ibu sudah punya solusi untuk itu? Solusi yang pasti salah satunya adalah ini. Yeah. Jadi kita memanfaatkan, memaksimalkan baju-baju layak pakai kita yang bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan dengan harga yang mungkin sangat murah, tapi masih berkualitas baik. Kita juga bisa memberikan value atau nilai terhadap ini, terhadap baju-baju kita yang mungkin kita sudah kesempitan atau apa gitu kan. Masih seperti itu sih Pak. Kemudian mungkin edukasi seperti kita bagaimana cara memanage lemari kita gitu. Misalnya kita beli barang sesuatu ya 1 keluar. Jadi selalu lemari kita punya itu tidak tambah. Jadi lemari yang ada sesuai dengan porsinya. Mungkin dengan edukasi seperti itu sih Pak, edukasi yang memang kita sampaikan lewat kita punya grup nasabah ya. Dan juga mungkin kami juga mungkin masih harus memaksimalkan sosial media kita, karena memang karena ini semua juga berperan untuk pelayanan gitu ya. Saya juga masih bekerja, jadi memang masih disambi-sambi lah Pak gitu. Tapi memang isu tentang sampah fashion itu memang ada sesuatu lah gitu, yang sebuah isu yang besar lah yang mesti kita sampaikan terus. Baik Bu. Baik, kalau gitu terima kasih waktunya Ibu. Selamat bekerja, sukses selalu buat Bank Sampah Japos Bersih. Terima kasih, selamat siang. Siap, thank you.